Petrovic di catatan beliau sudah tercatat pemain-pemain yang mungkin nanti jadi cikal bakalnya untuk Piala Asia. Ya, kita sudah tersambung dengan Stadion Salam di Selangor, Malaysia untuk sama-sama menyaksikan babak kedua partai final Merdeka Games, turnamen sepak bola untuk merayakan Hari Kemerdekaan negeri jiran Malaysia. Final antara tim nasional kita, Indonesia dengan Myanmar. Indonesia mengenakan kostum putih-putih, sementara Myanmar merah. Ya, bicara warna kostum, Indonesia juga sebenarnya punya kostum merah. Tamu ya, ya. Myanmar. Bonario Astaman, cepat sekali Indonesia berada di depan kotak penalti Myanmar. Di awal babak kedua coba melakukan tekanan langsung ke daerah pertahanan Myanmar. Lemparan ke dalam cepat sekali tadi. Umpan crossing dalam kotak penalti. Cukup berbahaya Erik Setiawan di sana. Shooting. Luar biasa kita saksikan sebuah kejutan tadi dari lini depan Myanmar. Sebuah tendangan dari Kiau Tura tadi. Ya. Ya. Lebih efektif ya. Seperti Bu Sigit tadi bilang, sedikit lengah untuk bertahan ketika melakukan serangan. Ya, sementara kita saksikan tadi bagaimana Erik Setiawan terjatuh. Dan saya lihat ada satu blocking yang sangat terlambat tadi. Ya. Ini sepersekian detik ini bisa menjadi masalah yang sangat besar buat Indonesia. Dan paling tidak sampai dengan saat ini kita saksikan peluang dari Myanmar masih belum membuahkan gol. Ya, kedua kesebelasan di menit awal babak kedua ini langsung menggenjot tekanan, mengancam gawang lawan. Kali ini Indonesia lemparan ke dalam dekat dari daerah pertahanan Myanmar. Masuk kami tadi Eka Ramdhani. Ricardo Erik di sana terjatuh dia. Pelanggaran dilakukan terhadap Erik Setiawan. Ya, Kiatura tadi pemain yang nyaris membobol gawang Indonesia melakukan pelanggaran terhadap Erik Setiawan. Bonario Astaman langsung ke depan. Ong di sana. Ya, kita saksikan Bayu Suta tadi. Duel dia dengan bomber Myanmar Situin, kita saksikan namun melakukan pelanggaran tanpa Situin. Sementara sepak pojok untuk Indonesia. Atep. Indonesia lagi-lagi gagal tadi, bola berhasil dihalau. Errol. Lagi long pass Indonesia, Bambang Pamungkas di sana. Kembali gagal. Zayamin tadi lagi membentur kaki pemain belakang dari Myanmar. Kali ini antisipasi bola kurang baik dari Tuin. Lemparan ke dalam untuk Indonesia.
Salampesi. Bonario. Belakang Atep pada Ricardo Salampesi. Erik. Lebar kepada Errol. Coba memanfaatkan lebar lapangan Indonesia. Bambang Pamungkas menerima umpan Errol tadi. Baik sekali di sana ada Boas Salosa, namun lagi-lagi mampu dibaca pergerakan pemain Indonesia. Kita lihat ya, Bung, begitu ketatnya di sisi sayap untuk penjagaan untuk pemain-pemain kita ya. Memang bola-bola dari sayap itu memang berbahaya untuk sistem seperti ini. Nah, sementara coach kita saksikan dulu. Sebuah tekanan tadi dari Indonesia. Tendangan dari Eka Ramdhani. Tipis dari luar kotak penalti, juga masih melambung di atas Mister Gawang. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ini tadi catatan yang saya berikan, artinya tadi sangat kurang sekali keberanian untuk melakukan shooting dari second line, dan ini sudah dimulai oleh Eka Ramdhani meskipun akurasinya masih belum sesuai harapan. Dan sementara kita saksikan cepat sekali Myanmar. Kanan kali ini dialami pertahanan Indonesia, namun kita saksikan situasi sama juga dialami barisan depan dari Myanmar. Sulit sekali menembus pertahanan Indonesia. Serangan balik kali ini Ilham Jayakusuma memasuki kotak penalti, shooting Ilham. Sayang sekali kita saksikan tendangan keras kaki kanan Ilham melebar di sisi kanan gawang dari Myanmar, sementara ada Bambang Pamungkas di sana. Coach, bagaimana Anda melihat momen ini? Keputusan sudah betul ya, keputusan sudah betul untuk melakukan langsung ke arah gawang, cuman arahnya saja pun kurang terarah dengan baik. Ada Bambang di sana, Bung Sigit. Ya, saya pikir akan sangat sulit untuk memberikan umpan dalam tempo, dalam speed seperti ini. Tetapi apa yang dilakukan Ilham memang sudah cukup bagus, artinya ada satu keberanian untuk melakukan shooting. Dan kita lihat memang bagaimana posisi Aung Aung Oh sudah sulit sekali menjangkau bola sebenarnya. Peluang yang saya kira cukup matang bagi Indonesia sepanjang babak pertama dan sampai Saya pikir ini peluang yang paling bagus ya, di samping tadi heading yang babak pertama. Iya, Bambang. 51 menit, kedudukan masih imbang 0-0 Myanmar Indonesia. Ya, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Dan sebuah pelanggaran tadi. Aksi dari Errol. Wingback dari Arema Malang. Ilham tadi. Ada Boas di sana. Kembali Errol. Tidak sama dengan Boas Salosa. Masih Boas. Boas Salosa. Shooting. Terlepas. Lagi kita saksikan. Terlambat. Bagaimana Atep tadi mengantisipasi. Bola rebound. Lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Erik Setiawan. Lagi tekanan Indonesia. Boas Salosa. Atep. Masih Indonesia menguasai bola. Dekat dari pertahanan Myanmar. Terburu-buru kita saksikan Atep tadi umpan maksudnya. Kepada Ilham. Ya, sebuah inisiatif yang sangat baik saya kira, Bung. Di tengah-tengah rapatnya pertahanan lawan, sebuah tendangan dari Boas Salosa. Ya, artinya harus banyak juga pemain-pemain melakukan hal yang serupa. Ya, ini menarik Bung Sigit. 2 kali saya melihat situasi yang hampir sama setelah Eka Ramdhani tadi, lalu Boas Salosa melakukan syuting di luar kotak penalti. Ya, dan ini bukan tugas mereka berdua, tapi juga pemain lain untuk segera mengantisipasi bola-bola muntah. Baik, sebentar kita saksikan dulu tekanan Myanmar lagi-lagi gagal, rapat sekali. Ya, konsistensi dari lini belakang Indonesia juga sampai saat ini cukup baik. Sementara bola masih dikuasai Myanmar. Kim Mong Win tadi. Yautura. Balik pada Mawin. Baik sekali kita saksikan terlepas. Runtuh ada Boas Salosa di sana. Oh, membentur. Cukup riskan kita saksikan tadi bagaimana pergerakan lini belakang dari Indonesia 2 kali, Bung. Ya, kesalahan yang dilakukan pemain belakang kita ini
lihat ya, mengharapkan offset seperti saya bilang tadi. Ya, Bapak ini harus diantisipasi. Bapak pertama sukses melakukan jebakan-jebakan seperti itu, Bapak kedua harus lebih hati-hati lagi. Ya, Dan terakhir Boas sangat panik sedikit menurut Anda. Iya, saya pikir tendangan atau bola sapuan dari Boas sedikit kurang tepat, artinya dia akan lebih aman jika bola diarahkan ke arah sayap, ke arah tepi, bukan di tengah lapangan. Yang Jadi bisa minimal keluar ya. lapangan bola. Iya. Sementara kita saksikan sepak pojok Myanmar. Coba dikejar oleh Sumiatmin, dibayang-bayangi oleh Boas. Gagal, kembali serangan balik Indonesia. Ilham Jayakusuma, cepat sekali kita saksikan. Ada Atep dan Bambang Pamungkas di sana. Ilham Jayakusuma, bola lebih dekat kepada pemain belakang dari Myanmar. Seperti yang Anda katakan, Coach, salah passing. Sebuah kesalahan yang mendasar masih sering diperlihatkan oleh tim Merah Putih. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Mereka Ya, coba offside. lagi melakukan trap-trap Yap. jebakan-jebakan seperti itu. Kayak lagi mudah-mudahan mereka juga pintar ketika lawan muncul dari second line untuk antisipasi lawan yang muncul dari second line gitu ya. Iya. Karena kalau tidak akan tidak offset dan fatal. Dan dalam aturan yang baru kan tidak semua pemain yang berdiri di daerah offset itu offset. Jika dia tidak melakukan gerakan atau pasif, dia tidak akan dihitung. Betul. Ya, saya kira baru saja kita saksikan tadi bagaimana peluang cukup matang dari sundulan Boas Salosa. Sigit. Iya. Masih melebar tipis di sisi kanan gawang Myanmar. Artinya dalam tempo yang tidak berbeda jauh, Yap. Boas melakukan dua ketegangan, satu untuk tim sendiri ketika clearance-nya tidak Yap. sempurna, dan kedua untuk lawan. Ketika sundulannya tadi masih melebar tipis. Sementara kita saksikan Ilham. Oh, sebuah situasi yang cukup berbahaya tadi di mana Ilham sudah sempat melepaskan ayunan kaki kanan, namun ditahan tadi. Saya kira cukup berbahaya. Untuk kondisi Ilham Jayakusuma kita saksikan masih menangis kesakitan dia. Sigit, Ya, kita tahu Ilham punya cedera cukup parah yang membuat dia gagal berkiprah di Malaysia bersama MVP di Selangor. ya, apakah cedera ini yang akan... Bagaimana, Bu? Saya pikir tidak ada keinginan untuk mencederai Ilham, Ya. karena bola ketika diayun tidak ada niatan dari pemain Myanmar untuk memasang kakinya. Mungkin hanya masalah Ya, waktu yang sedikit lambat. Ya, tidak terlalu masalah saya kira. Kesalahan Ilham sudah pada diri Ilham sendiri sebenarnya. Ketika dia mengayun kakinya, kebetulan pemain Myanmar juga masuk sedikit. Iya. Dan wasit saya pikir tepat sekali, tidak memberikan hukuman apa-apa, hanya memang bola lemparan dalam di Indonesia. Myanmar. Ricardo Salampesi tadi. Bonario kerjasama dengan Atep. Boas. Masih Boas Salosa, ada Bambang Pamungkas di sana. Bonario Astaman, Boas Salosa lagi. Berhasil dipotong tadi umpan dari Bonario. Oh, Bonario. Cukup berbahaya. Ilham. Ilham Jayakusuma terjatuh dia di kotak penalti Myanmar. Namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ya, saya pikir bersih sekali ini, karena memang pemain Myanmar tidak berusaha mencederai Ilham, tetapi dia memburu bola. Ya. Dan arah bolanya juga Pak Sigit keluar ya. Namun advantage tentunya untuk Indonesia, tendangan sudut. Atep. Dan kita lihat banyak sekali lemparan ke dalam. Ini Ciri khas Liga Indonesia tampaknya. Dan ini kalau memang seperti ini terus akan memalukan kita sebagai bangsa ini. Karena Atep tendangan sudut. Lebih dekat kepada Ong O. Namun bola dikejar oleh Bonario Astaman. Kurang cepat dia, kita saksikan sprint tadi. Bola kini dikuasai Indonesia. Erik Bayu Suta. Masih kesulitan Indonesia mencari celah pertahanan dari Myanmar.
Erik Setiawan langsung ke depan, potong tadi bola. Myanmar kita saksikan cukup berbahaya, terlepas dari jebakan offside. Syamsidar keluar. Oh, situasi yang cukup berbahaya seperti yang sering kali Anda waspadai, Bung Sigit dan Mas Bambang. Saya bilang tadi, Bung, jangan lakukan artinya harus berhati-hati ketika melakukan jebakan offside. Ternyata mereka juga sudah antisipasi dan tidak offside. Iya, seperti yang saya sebutkan di babak pertama tadi, konsentrasi biasanya akan sedikit menurun ketika mereka sudah berhasil melakukan tugas dengan sempurna di babak pertama. Dan ini yang sedang dialami oleh lini belakang Indonesia. Kita saksikan bagaimana Zhao Tet Ong tadi bergerak bebas karena lepas dari perangkap offside Indonesia dan dihadang oleh Syamsidar meskipun berbuah kartu kuning. Saya pikir keputusan yang bagus ya buat Syamsidar. Namun kita nantikan, Coach. Ya. Ini situasi yang cukup serius. Ya. Myanmar sudah dilakukan, namun tendangan dari Mintu tadi masih melambung di atas mister gawang Indonesia. Ya, dia tampaknya tidak bisa meniru David Beckham yang andal dengan kaki kanannya. Ya, selain beberapa kali tendangan langsung ke gawang dan luar kotak penalti, bagaimana Anda melihat perubahan-perubahan yang terjadi di pola permainan Indonesia pada babak kedua ini? Oh, saya pikir perubahan yang signifikan tidak terlihat, Bung, ya, hampir sama dengan babak pertama. Justru yang saya khawatirkan konsentrasi permainan bertahan kita yang akan berubah, dan seperti kita lihat tadi beberapa kali melakukan blunder sendiri. Ya, saya pikir ini bukan hanya Indonesia saja, kita juga berbicara bagaimana Myanmar melakukan perbaikan-perbaikan. Sebenarnya sistem of play mereka sederhana, tetapi mereka pemainnya sangat disiplin dan tampak sedikit lebih bertenaga. Sementara kembali kita saksikan serangan dibangun Indonesia, namun lagi-lagi gagal. Cepat sekali kita saksikan. Saya lihat ada nomor 10, pergantian mungkin di lini depan mungkin berbahaya. Tura langsung gol. Kita saksikan bagaimana Tura tadi mampu membobol gawang Indonesia dari luar kotak penalti. Sebuah upaya kedua saya kira yang pada akhirnya membuahkan gol, Bung. Pemain yang sama. Ya, saya pikir ini adalah satu catatan yang sangat memalukan karena Indonesia sebenarnya lebih menguasai permainan, tetapi kita lihat bagaimana gelandang bertahan kita tidak efektif. Artinya ketika terjadi serangan mendadak seperti ini mereka tidak siap, dan sistem inilah yang sebenarnya sempat membuat Indonesia unggul ketika gol Bayusta di gawang Thailand juga nyaris terjadi sama. Ya, prosesnya mirip. Kita saksikan Kiau Tura yang sebenarnya di awal babak pertama, babak kedua tadi sudah nyaris membobol gawang Indonesia, dan ini kesempatan kedua Kiau Tura dan langsung menusuk gawang Syamsidar, membawa Myanmar unggul sementara 1-0 atas Indonesia. Setelah gol ini, Bung Mamang, apa yang terjadi kemungkinan selanjutnya? Saya pikir harus lini depan harus ada pergantian, ada perubahan menurut saya, karena mau tidak mau kita harus bisa membalas ketinggalan kita. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Bung Bambang juga tidak lampau melenceng, karena kita lihat peran Bambang Pamungkas meskipun dia menjadi key player Indonesia pada malam ini tampaknya belum terlalu menonjol. Dan apakah harus mengorbankan Bambang atau Ilham? Ya. Ini Peter Witt akan lebih tahu pemain yang lebih siap di pemain cadangan. Baik, kita nantikan strategi apa yang akan diterapkan oleh Peter Witt di Indonesia untuk tim Indonesia dalam posisi sementara tertinggal 0-1. Gol Myanmar tadi dicetak oleh Kiau Tura, pemain yang masuk menggantikan Sumiatmin. Ya, serangan kali ini Indonesia, Errol. Masih Errol. Lagi-lagi kita saksikan beberapa kali nyaris bola berhasil dicuri dan akhirnya membentur barisan pertahanan Myanmar.
Ya, Twin kita saksikan, striker dari Myanmar. Belum cetak gol, justru gol lahir dari second line lewat tendangan keras Kyotura tadi. Sementara kita saksikan lagi-lagi crossing dari Erik Setiawan lemah. Berhasil dihalau oleh Maung Min. Bung Firman, kita lihat terjadi gol ke gawang kita. Awal mulanya justru serangan dari sayap. Ya, memang boleh diselesaikan dari kita, tapi awal mulanya dari sayap. Ini yang kita harapkan pemain kita bisa bermain seperti itu, artinya melakukan serangan dari sayap dan melakukan early cross dulu, tusukan dari sayap, bukan track ya, beda. Kalau track kita pemain membawa bola sampai garis akhir, kalau ini tidak, dari sayap melakukan umpan diagonal secara tajam. Lagi kembali kita saksikan pengurung pertahanan Myanmar Indonesia, Ponario Astaman, ada Atep di sana. Eka Ramdhani, Ricardo Salampesi, Ricardo, Bambang Pamungkas di sana, Jenal Arif. Ya, Arif. Ya, ternyata Arif sudah masuk di lapangan. Ya, kita lihat bagaimana Jenal Arif yang baru dimasukkan pelatih Peter Wade tadi gagal memanfaatkan peluang di depan gawang dari Myanmar. Jenal Arif, bomber Persib Bandung di musim lalu. Beruntung ada Erik Setiawan tadi, bola lepas dari kontrol Ponario. Lagi Ponario kehilangan bola. Saya pikir bukan Ponarionya, ini passing dari Erik yang kurang tepat tadi. Ya, kali ini beruntung bagi Indonesia karena passing dari Myanmar yang lemah tadi, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Errol, belakang, Ponario. Erik, lemparan ke dalam, Erik Setiawan, Bambang Pamungkas di sana. Ponario, lagi-lagi membentur kaki pemain Myanmar, umpan-umpan dari anak-anak Indonesia. Kyotura pencetak gol Myanmar ke gawang Indonesia. Ya, pola yang sama kita saksikan. Kebiasaan pemain Indonesia untuk meminta perhatian wasit, artinya mengangkat tangan. Sebenarnya hal seperti ini sudah banyak menjadi catatan. Di Italia kita di era terdahulu kita tahu Franco Baresi paling sering mengangkat tangannya sehingga harus mendapat peringatan dari FIGC. Ya, pemandangan terakhir jelas sekali terlihat memang dua pemain Myanmar sebenarnya sudah terperangkap offside ya. Ya, apapun itu mereka tidak boleh mengharapkan keputusan dari wasit. Oh, sementara kita saksikan dulu sedikit. Lagi-lagi gagal. Myanmar kali ini menguasai bola. Ada Erik di sana, seorang diri kita saksikan Erik. Saya melihat ini pertahanan kita yang dua di tengah udah mulai kurang disiplin nih Bung, sudah terlalu sering meninggalkan pertahanan. Ini akan lebih berbahaya mungkin. Oh, sementara kita saksikan tadi tendangan dari Atep. Ya, masih tipis-tipis saja kita saksikan. Dengan spekulasi Bung. Ya. Dan masih hanya menjadi sebuah peluang. Kita saksikan bagaimana Atep mengecoh Maung Min tadi. Kita juga tidak jelas ini syuting atau ini umpan, karena jika ini sebuah syuting, saya pikir posisinya sangat kurang menguntungkan. Ya, kalau melihat ada posisi Bambang di sana yang sudah menata bola, saya kira itu sebuah umpan yang terlalu tajam, Bu. Eka.
Lagi-lagi gagal. Ada Mintu di sana. Atep baik sekali kita saksikan umpan kepada Ilham. Ilham Jayakusuma. Wow, kita saksikan bagaimana berlapis tadi pertahanan dari Myanmar. Dan kita lihat masih gagal Indonesia dalam kondisi sementara tertinggal 0-1. Atep lagi. Masih Atep. Bambang Pamungkas di sana lagi-lagi. Ya, tampaknya pergerakan Atep sangat diwaspadai oleh para pemain Myanmar karena berkali-kali Atep mampu melepaskan tendangan ataupun umpan. Dan ternyata Zainal Arif dimasukkan dengan mengorbankan seorang Boaz Solosa. Ya, catatan Anda penampilan Boaz pada babak pertama tadi sampai digantikan oleh Zainal Arif. Ya, memang sudah beberapa kali Boaz memberikan kontribusi yang cukup bagus, tetapi dengan kualitasnya saya pikir memang belum pada tahap 100%. Ya, yang pasti yang kita tahu Mas Bambang, ada sebuah pengamatan dari seorang Boaz walaupun tadi nyaris menjadi sebuah blunder yang fatal. Saya juga melihat penampilan Boaz tidak seperti penampilan dia sebenarnya. Kali ini kesalahan dilakukan Bayu Suta, Bung. Kita nantikan dulu dan ya, coba menahan tadi pemain Myanmar. Ya, Bayu Suta kita saksikan menjatuhkan Sumiatmin. Para pendukung Indonesia yang didominasi oleh para tenaga kerja Indonesia di negeri jiran Malaysia. Ya, di satu sisi laga final antara Myanmar dan Indonesia juga mendatangkan satu keuntungan tersendiri sedikit ya, karena kedua negara memang memiliki banyak sekali warga negara yang menjadi tenaga kerja di Malaysia. Ya. Sementara kita nantikan tendangan bebas Myanmar langsung dipelukan Syamsidar. Dan kabarnya memang para penonton di Malaysia sendiri sudah tidak terlalu antusias membela tim dari negaranya yang kurang berprestasi. Ya, dan terbukti memang terhenti di babak penyisihan Malaysia. Oh, terlepas dari marking dua pemain Indonesia. Situin Myanmar kembali menekan, baik sekali kerjasama 1-2 di daerah pertahanan Indonesia dan berakhir dengan sepak pojok tadi, membentur kaki Ricardo Salampesi. Sebenarnya penampilan dari Myanmar ini tidak terlalu istimewa, tetapi sangat textbook banget. Dan ini pun sudah cukup merepotkan lini pertahanan kita. Bermain dengan sederhana, kuncinya mereka hanya disiplin sedikit. Ya, sepak pojok kita nantikan untuk Myanmar. Syamsidar, 1 gol bersarang ke gawangnya pada partai final ini. Sementara pelatih dari Myanmar, U San Win, cukup lega dia dalam posisi timnya sementara unggul 1-0. Dan kali ini kita nantikan apakah sepak pojok mampu dimanfaatkan untuk membawa Myanmar menambah keunggulan. Maung Win sudah dilakukan. Dihalau bola. Jauh bola tadi dari posisi Bambang Pamungkas. Ted Aung tadi langsung depan. Ada Twin di sana. Myanmar lagi-lagi kita saksikan mengurung pertahanan Indonesia. Kiau Mu. Oh, cukup berbahaya kita saksikan. Lagi-lagi
Sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti Indonesia dilepaskan pemain Myanmar. Dan melihat koordinasi lini pertahanan yang kurang sempurna, kita lihat Maman Abdurrahman, pilar dari PSIS Semarang, dimasukkan dengan mengorbankan Ilham Jayaksuma. Padahal kita sebenarnya lebih membutuhkan seorang penyerang nih. Ya, Ilham keluar, masuk Maman Abdurrahman. Saya belum bisa melihat ini apa maksud Peter Wit memasukkan Maman. Apakah ada strategi yang diharapkan atau menggeser salah satu pemain belum sedikit. Ya. Karena yang dikeluarkan ini justru penyerang. Mungkin punya skema lain Peter Wit untuk ini. Ya, yang pasti kita tahu Maman adalah pemain dengan karakter bertahan ya. Betul. Tetapi dalam penampilan terakhir dia difungsikan juga sebagai seorang gelandang. Ya, posisi Elebo yang diisi oleh dia, Bung. Ya, Maman umpan tadi. Gagal tadi. Ketat sekali marking dari pemain Myanmar. Yaotura pada Eka Ramdhani. Maman Abdurrahman. Ya, dan kita lihat bagaimana begitu ofensifnya seorang Maman. Dia tidak lagi berposisi sebagai seorang stop. Oh, Bambang Pamungkas membentur besar kawan lagi, kita saksikan Eka Ramdhani. Sebuah tendangan keras kaki kiri tadi memanfaatkan rebound dari sundulan Bambang Pamungkas. Sebuah peluang yang sangat matang dari Indonesia gagal untuk menyamakan kedudukan. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Bambang Pamungkas membentuk besar gawang. Shooting Eka lagi tiang gawang. Dua kali Indonesia gagal memanfaatkan peluang. Lagi tekanan Indonesia. Ya, offside tampaknya, Ro. Ya, memanfaatkan posisinya sebagai pemain yang berdiri dalam posisi offside. Tetapi kita lihat tadi 2 kali scrimmage yang dua-duanya membentur tiang gawang adalah salah satu bukti betapa Indonesia ingin segera menyamakan kedudukan. Good. Saya pikir ini peluang yang sangat bagus ya, terutama peluang Eka. Harusnya harus terjadi gol, Bung, tetapi memang nasib belum berpihak kepada Eka Ramdhani. Saya kira paling tidak kita harapkan itu sebuah peluang untuk membangkitkan moral dalam posisi tertinggi. Betul sekali, Bung. Kita saksikan agresivitas seorang Maman, Bung Sigit. Oh ya, kita saksikan kartu kuning diberikan wasit kepada Zhao Tet Ong. Karena wasit melihat ini adalah satu niat untuk mengulur waktu. Tidak terpengaruh intimidasi pemain. Kim Maung Tun tadi yang diganjar kartu kuning. Balik serangan dibangun tim Merah Putih Indonesia dan lagi-lagi gagal. Terjatuh Arif. Ya, pelanggaran namanya dilakukan Yaotura. Inilah Yaotura nomor punggung 8 pencetak gol Myanmar ke gawang Indonesia yang membuat Myanmar sementara unggul 1-0. Duel dia dengan Zainal Arif. Ya, saya melihat, Bung, kali ini Ponario yang ada di belakang, Bung. Lagi pelanggaran dilakukan main Indonesia. Ya, tangan Purnario terlihat oleh wasit Gemas sekali kelihatan. Ya, menyikut kepala dari Cukup aktif sikunya Ponario. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Maung Tun.
Myanmar. Oh, cukup berbahaya kita saksikan. Sundulan tadi. Saya pikir satu set piece yang sangat bagus. Matang sekali tadi. Matang sekali, dan saya pikir ini tidak diwaspadai oleh para pembela Indonesia. Dia bisa begitu bebas dan hanya bisa dijatuhkan oleh Samsidar. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Samsidar tadi maju ke depan. Ya, kita lihat pemain kita tidak mengikuti pergerakan dari pemain Myanmar, Bung. Ya, angkat tangan dan mengharap tidak berduel. Oh. Tendangan bebas tadi dari Mintu dan coba disundul oleh Situin. Benturan terjadi tadi dengan Samsidar. Tendangan gawang saja untuk Indonesia. Dan saya pikir ini tidak hanya kesalahan dari Peter Witt saja, bagaimana seorang pemainnya terlalu terbiasa mengangkat tangan, tapi ini beban yang dibawa oleh Peter dari Liga Indonesia. Ya, saya pikir tidak ada satupun pelatih yang mengajarkan untuk angkat tangan, Bung Sigit. Tapi ini adalah gambaran daripada kompetisi kita yang terbiasa pemain meminta bantuan wasit, kan seperti itu. Oh, sebentar kita saksikan dulu. Sumiatin cepat sekali. Nyaris terjadi salah koordinasi tadi. Beruntung bola berhasil diantisipasi oleh Samsidar, dan ada Maman di sana lagi. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Sebuah tusukan cepat sekali dari Myanmar. Samsidar di sana. Dan kali ini Indonesia lagi-lagi gagal. Dibuang saja bola tadi oleh Muin. Si Maman dioptimalkan di bek kanan, Bung Firman. Ya, dan sudah Atep dioptimalkan jadi gelandang. Ya, Maman Abdurrahman. Eka Ramdhani kali ini. Ya, kita saksikan 4-5 pemain Indonesia di depan. Namun lagi-lagi gagal menembus pertahanan dari Myanmar. Bambang Pamungkas tadi masuknya dituju. Peluang untuk Indonesia, sementara pertandingan sudah berlangsung 80 menit. Masih tertinggal 0-1 Indonesia dari Myanmar dalam partai final turnamen sepak bola Merdeka Games di Malaysia. Sepak pojok. Oh! Cukup berbahaya kita saksikan. Ricardo Salampesi. Cop tadi Ricardo. Kembali puang, Bung, terbuang. Herol di sana. Serangan balik gagal tadi Myanmar. Sementara kita saksikan sepak pojok yang melahirkan sebuah limit di mulut gawang Myanmar. Tajam tadi sebenarnya, sundulan dari Salampesi, Bung Sigit. Yang pasti refleks dari kiper Aung Aung sangat luar biasa. Ini pemain yang sejujurnya saya kagumi karena begitu konsisten di bawah mister gawang Myanmar, Bung. Naik membantu serangan, kita saksikan Ricardo Salampesi gagal mengecoh pemain lawan tadi, Jainal Arif. Maman langsung dalam kotak penalti Myanmar. Lagi Indonesia menekan. Muin di sana. Indonesia sulit sekali. Dengan pertahanan berlapis seperti ini, terkesan Myanmar melakukan negatif football, tetapi sebenarnya tidak, karena mereka juga memiliki serangan balik atau counter attack yang sangat berbahaya. Saya menangkap kegelisahan coach di bench Indonesia. Sementara sepak pojok Erik Setiawan tadi gagal lagi. Min Ai langsung ke depan. Myanmar gagal. Ya, under pressure kita saksikan kubu Indonesia dalam posisi tertinggal. Sementara pertandingan sudah 82 menit dan kita saksikan tadi sebuah syuting
di luar kotak penalti. Lagi-lagi upaya dari Ponario Astama digagalkan oleh Aung O. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Lihat Aung O, Bung Sigit. Iya, cukup jauh dan pengambilan posisi yang sangat tepat. Keputusan untuk meninju bola pun juga saya pikir sangat tepat karena bola sangat deras. Coba dikejar oleh Atep tadi. Upaya dari Mungwin. Nyotan melebar dia. Gagal Mintu. Ada error. Indonesia kali ini. Lagi-lagi kita saksikan. Kesalahan elementer bagaimana menahan bola dan melakukan passing seperti yang disebutkan oleh Bung Bambang ternyata masih terjadi sampai babak kedua akan berakhir. Oh, Myanmar kita saksikan. Kembali tekanan. Dibayang-bayangi oleh Bayu Suta. Cukup percaya diri kita saksikan. Ya, unggul 1-0, Bung. Kita lihat bagaimana begitu lepas para pemain Myanmar di kotak penalti Indonesia, Bung. Ya, semakin menit-menit akhir kelihatan pemain kita belakang juga tenaga sudah terkuras, Bung Firman. Untuk itu kita lihat pemain Myanmar sedikit leluasa untuk berbuat banyak di pertahanan kita, Bung. Ya, mereka tampil lebih rileks sementara pemain kita, ya kita lihat Bayu Suta yang tadi memiliki speed bagus kini sudah sedikit menurun. Sementara kita saksikan sepak pojok Myanmar. Ada Sumiatmin di sana. Oh, Situin, Myanmar. Kita saksikan sebuah situasi yang sangat-sangat ironis. Bahkan kalau boleh katakan tragis, Bung. Betul sekali, Bung. Indonesia 0, Myanmar 2. Saya pikir ini bukan hanya kemenangan tim Myanmar, tetapi juga kemenangan tim muda Myanmar. Karena saya pikir ini 80% pemain adalah pemain dengan usia di bawah 23 tahun. Situasi yang sedikit berbeda dengan Indonesia yang masih memainkan beberapa pemain senior. Ya, mungkin Bung Sigit ya, kalau saya lihat amati ini pemain kita di babak kedua, khususnya paruh babak kedua sudah mulai kedodoran. Bahkan di menit-menit akhir kita kelihatan beberapa pemain belakang sudah bisa berbuat banyak. Ya, kita lihat bagaimana Sumiatmin pergerakannya begitu bebas, Bung. Dan menyundul bola, bahkan memenangkan duel dengan Samsidar tadi. Tidak ada pemain yang mengikuti pergerakannya, bersih sekali. Bahkan sebelumnya nyaris terlepas dari pengawalan Bayu Suta, Bung Sigit. Ya, kita lihat di sini ada Bayu Suta dan juga ada Eka Ramdhani. Dan hanya menonton. Oh. Dan membiarkan Samsidar berjibaku sendirian. Jadi karena kan tadi Bung Sigit stamina mereka sudah terkuras dan pemain kita juga kan dipersiapkan atau latihan belum lama, Bung, ya, dan beberapa pemain juga masih praktis sebulan, Bung. Praktis, dan beberapa pemain juga masih membela klubnya di Piala Copa. Dan kemungkinan besar kalau saya lihat penampilan dari Myanmar dari babak pertama kedua, secara stamina mereka konsisten, berarti tim ini dipersiapkan sebetulnya sudah lama dan lebih siap, Bung. Walaupun terdiri dari pemain muda, Bung Sigit. Ya, banyak sekali pemain muda Myanmar yang sebenarnya juga sudah dimatangkan di turnamen-turnamen sebelumnya. Ya, mereka memang dibangun secara long term ya untuk menjadi sebuah tim yang kuat. Betul sekali. Dan kita tahu salah satunya adalah Ivan Kolev yang ikut membangun tim ini. Pelatih yang saat ini tengah berjuang untuk berebut satu kursi pelatih di PSM Makassar. Sementara kita saksikan satu peluang. Kita saksikan satu gol balasan dari Indonesia lewat sundulan Jenal Arif. 1-2. Indonesia masih tertinggal dari Myanmar. Dan kita saksikan bagaimana ekspresi dari Peter Wade.
Ya paling tidak ini menumbuhkan spirit baru meskipun pertandingan hanya tersisa 3 menit dan mungkin tambahan sedikit waktu masa injury time. Ya. Kita saksikan dalam tayangan ulang sebuah crossing yang mampu diteruskan oleh Zainal Arif meskipun berada dalam posisi yang dimakin ketat tadi oleh lini belakang dari Myanmar. Dan Mawin di sana. Namun Arif mampu mencop bola, menyentuh tanah lebih dulu dan gagal diantisipasi oleh Aung O, membuat Indonesia mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Dan kita tahu sebenarnya Zainal Arif jarang sekali menembak gol dengan kepalanya, menyundul bola dengan kepalanya, tetapi yang terjadi dalam pertandingan malam ini memang sangat spesial mungkin buat Arif. Ya, gol Zainal Arif tadi tercipta di menit ke 87. Mampukah Indonesia menyamakan kedudukan untuk mengajak Myanmar menjalani perpanjangan waktu di partai final ini? Sementara kita saksikan masih mengurung pertahanan dari Myanmar, Indonesia. Eka di sana, Atep langsung. Oh, terlepas tadi kita saksikan. Luar biasa bagaimana perjuangan tim Merah Putih untuk mampu menyamakan kedudukan, membuat jatuh bangun barisan belakang dari Myanmar. Persoalannya sekarang adalah kejar-kejaran waktu, Coach. Ya, karena sayang gol balasan justru terjadi di menit-menit akhir ini, Bung. Ya. Sebenarnya peluang untuk atau separuh masa kedua menurut orang Malaysia. Sebetulnya menurut saya itu secara peluang kita lebih berpeluang untuk mencetak gol lebih banyak maksudnya. Lebih banyak ya. Gitu ya. Mereka dapat peluang 2 dan 2 terjadi gol. Ya, 89 menit. Menit-menit akhir. Indonesia masih tertinggal 1-2 dari Myanmar. Kita harapkan terjadi gol nih, Bu. Perpanjangan waktu. Mungkin anak-anak bisa lebih bersemangat lagi. Ya, kita nantikan Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Handsball namanya. 3 menit lagi. Tambahan waktu. Kita nantikan apakah mampu dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menyamakan kedudukan paling tidak. Ya, arus jatuh bangun kita saksikan lini belakang dari Myanmar, Zaulin Tun tadi tanpa terpincang-pincang. Inilah Aung O menjaga gawang yang begitu konsisten sepanjang turnamen. Myanmar sendiri melaju ke partai final setelah di laga perdana menahan imbang Thailand dengan skor 2-2 dan juga bermain imbang tanpa gol dengan Indonesia, dan di laga terakhir penyisihan mengalahkan Malaysia dengan skor 2-1. Ya, Kiau Mu tampaknya masuk. Menggantikan Kiau Tura. Inilah Kiau Tura, pencetak 1 dari 2 gol Myanmar ke gawang Indonesia. Kembali salah seorang pemain Myanmar terjatuh di lapangan. Tuin. Kita saksikan ada kapten sebelasan Sumiatmin. Ya, benturan dengan Bayu Suta tadi. Stoper dari Persema Malang yang bernama panjang I Gusti Nugra Agung Bayu Suta. Namun kita nantikan tendangan bebas Myanmar.
masa injury time dalam posisi unggul 2-1 atas Indonesia. Benar-benar harus memanfaatkan waktu tim Merah Putih. Erik di menit-menit akhir, Erik kembali ke posisi di kiri yang ditempatinya di klub Persib Bandung. Dibuang saja bola, lemparan ke dalam, cepat sekali Eka tadi, namun berhasil dicuri bola. Oh, Bayu Suta, pergerakan yang cukup riskan tadi, namun pertandingan harus dihentikan dulu karena ada bola yang memasuki lapangan di luar bola yang dimainkan dalam pertandingan ini. Ya, kita saksikan sedikit bagaimana pergerakan dari Bayu Suta. Beberapa kali dia melakukan pelanggaran. Ya, ini Stamina saya kira. saya pikir berkaitan erat dengan stamina sehingga dia harus melakukan pelanggaran. Dan akhirnya partai final dimenangkan oleh Myanmar dengan skor 2-1 dan Indonesia harus puas di posisi kedua. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.